Wa qila ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulil jannah wa kun aminan min azabillahi ta'ala. Dan dikatakan pada Habib An-Nazar, wahai pemilik jiwa yang tenang, masuklah ke surga dan jadilah engkau sebagai orang yang aman dari siksa Allah. Jadi menjelang ia sakaratul maut, telah disampaikan pesan baginya, tempatmu nanti di surga, masuklah engkau dalam keadaan tenang. Karena pasti jiwa tenang apabila dipandangkan akan surga itu. Pasti jiwa menjadi tenang. Seperti orang berada di suatu tempat yang ia harapkan atau yang ia sukai, pasti ia merasa tenang. Apalagi melihat surga. Wa inda dzalika qala habibun lamman taha basaruhu ilal jannati qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Lalu ketika terjadi hal itu, Habib berkata tatkala penglihatannya telah mencapai ke surga, ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, ketika Habib An-Nazar itu melihat atau pandangannya ditampakkan akan surga itu, maka ia mengatakan seandainya kaumku ini mengetahui, pasti ia berbondong-bondong, pasti ia dengan sukarela mengikuti risalah yang disampaikan itu. Seandainya kaumku mengetahui. Itu ketika ia menjelang wafat. Pada saat sakaratul maut. Ia masih memikirkan kaum yang jahil itu, kaum yang masih ingkar itu. Seandainya kaumku mengetahui. Tamanna habibun bi ayya nama qaumuhu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu akramahu liyargabu fi dinil Islam. Habib menginginkan agar kaumnya mengetahui dengan sebab-sebab mana saja Allah Ta'ala memberi ampunan kepadanya dan telah memuliakannya, agar mereka menyukai masuk ke dalam Islam. Jadi Habib An-Nazar itu berharap agar kaumnya menyukai jalan keselamatan, menyukai risalah yang dibawa oleh para utusan itu, yaitu agama yang selamat, yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi. Jadi kebaikan-kebaikan itu, orang tidak mengambil kebaikan itu, orang tidak mengambil kemuliaan itu, orang yang tidak mengambil keselamatan itu, orang yang tidak mengambil kebahagiaan yang hakiki, karena sesungguhnya hanya karena tidak tahu. Makanya disebut jahil. Seumpama seseorang yang tidak mengetahui akan nilainya intan permata, meskipun permata itu ia miliki banyak sekali, tapi ia tidak mengetahui nilainya. Meskipun permata itu ia miliki berpeti-peti, paling hanya diabaikannya, paling hanya dilewatinya, atau tiada dia hiraukan.
Tapi bagi orang yang mengetahui nilai permata itu, maka ia akan mengambilnya. Ia akan mempertahankan dengan jiwa dan raganya. Ia akan mengurus permata itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pula akan risalah Islam. Demikian pula akan risalah yang disampaikan oleh para nabi. Jadi orang yang tidak mengambil risalah itu sebenarnya hanya karena mereka tidak tahu. Makanya doa Nabi yang tadi, doa baginda Rasulullah, ia mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yaitu tadi seumpama orang yang tidak mengetahui nilai permata dengan orang yang mengetahui nilai sebuah permata. Meskipun orang itu memiliki berpeti-peti permata, jika ia tidak mengetahui, maka akan diabaikannya. Tapi seandainya ia mengetahui nilai permata, meskipun dia hanya memiliki satu, maka dia berusaha lahir dan batin, segenap jiwa raganya akan mengurus permata itu, akan melindungi permata itu, akan menempatkan dia ke tempat yang paling aman, agar tidak dicuri orang. Demikian pula risalah yang dibawa oleh para utusan. Demikian pula risalah yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah, para utusan Allah, para wali-walinya. Falamma kutila habibun ghadaballahu ta'ala alaihim wa ajjala lahum nikmah. Lalu tatkala Habib telah terbunuh, maka murkalah Allah Ta'ala kepada mereka, penduduk Antakiyah. Dan Allah mensegerakan siksa kepada mereka. Setelah Habib An-Nazari terbunuh, maka murkalah Allah. Karena Allah mengasihi orang yang beriman. Wa amarallahu Jabraila alaihi salam ayyuhlikahum faja'a Jibrailu alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala ila babil Madinah wa ahaza misra'aihi wa harrakal Madinah wa saha sayhatan azimatan famatu jami'a. Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam agar menghancurkan mereka. Lalu malaikat Jibril alaihissalam datang berdasarkan perintah Allah Ta'ala menuju gerbang kota. Dan malaikat Jibril memegang dua gerbang kota tersebut dan ia menggoyangkan kota itu dan ia memekik dengan sekali pekikan yang dahsyat. Maka hancurlah mereka semua. Jadi demikianlah, semoga Allah Ta'ala menuntun kita, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, menolong kita agar mampu kita untuk ingat kepadanya, untuk menyempurnakan ibadah kita kepadanya, atau untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan, beramal melalui berbagai macam pintu-pintu kebaikan yang dijadikan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala juga menguatkan, menggolongkan kita sebagai hambanya yang mencintai utusannya, yang mencintai nabinya,
yang mencintai Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Jangan bosan-bosan untuk membaca surah Yasin, jangan bosan-bosan untuk mengamalkan surah Yasin, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan surah Yasin, jangan bosan-bosan untuk duduk di majelis surah Yasin. Karena itu adalah pintu kebaikan, itu adalah bekal kita semasa dunia untuk kita bawa ke negeri akhirat. Bacalah surah Yasin, tidak sanggup membaca semua, baca bertahap. Baca satu ayat di rumah. Yasin, sudah. Besok atau berapa minggu atau berapa bulan, tambah lagi satu ayat. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Kemudian beberapa waktu lagi setelah sanggup, baca 3 ayat. Diawali dulu dengan ta'awudz. Sebelum membaca Al-Quran, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kalau sanggup hanya 3 ayat, 3 ayat. Kemudian nanti setelah mampu beberapa tahun kemudian tambah lagi 1. Tapi diamalkan, diulang-ulang, baik pagi maupun menjelang malam. Baca, itu akan menjadi bekal, itu yang akan kekal, itu yang akan menemani kita kelak menuju ke negeri akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.